Malam itu, sekelompok pendaki muda memutuskan untuk menantang diri mereka menaklukkan sebuah gunung yang jarang didaki orang. Gunung itu dikenal dengan nama Gunung Lembah Hitam. Tidak banyak informasi yang beredar di internet, hanya kabar burung dari warga desa. Gunung itu memiliki jalur rahasia yang akan membawa siapapun ke sebuah pasar gaib. 3 orang sahabat, Raka, Dina, dan Bayu, berangkat setelah maghrib, melawan anjuran warga setempat yang menyarankan agar mereka menunda perjalanan hingga pagi. Gunung itu nggak boleh dilewati malam-malam. Kalau salah jalur, kalian bisa masuk ke dunia lain, kata seorang kakek penjaga warung. Namun, rasa penasaran mengalahkan ketakutan mereka. Dengan senter dan perbekalan seadanya, mereka menapaki jalur setapak yang semakin gelap, diapit pepohonan tinggi. Suara serangga malam berubah menjadi gaung aneh, seolah ada bisikan yang mengikuti langkah mereka. Sekitar pukul 11 malam, kabut turun tebal. Raka mengarahkan senternya ke depan, dan tiba-tiba jalan setapak bercabang 2. Yang satu tampak jelas menuju puncak, yang lain samar, penuh semak, tapi terlihat ada cahaya redup di ujungnya, seperti lampu-lampu kecil yang berkelip. Bayu, lihat itu, ada pasar, bisik Dina heran. Dari kejauhan terdengar samar bunyi gamelan bercampur suara orang ramai. Aroma sate dan kembang juga tercium. Raka menelan ludah. Kok bisa ada pasar di tengah hutan begini? Tanpa pikir panjang, mereka memutuskan mengikuti jalur cahaya itu. Semakin dekat, suara orang bercakap-cakap semakin jelas. Tawa anak-anak terdengar, dan lampion merah menggantung di udara. Namun, yang membuat mereka merinding, dari balik kabut, siluet orang-orang di pasar itu tampak tak menyentuh tanah, melayang beberapa senti di atas jalan berbatu. Angin malam gunung bertiup menusuk tulang. Raka menyalakan senter dari ponselnya, berusaha menyingkap jalan setapak di hadapan mereka. Aneh, semakin lama mereka berjalan, semakin terasa kalau jalannya seperti berputar. Padahal mereka yakin hanya berjalan lurus. Ini aneh, jalannya kayak nggak habis-habis. Gumam Bayu dengan wajah tegang. Nafasnya mulai memburu. Sinta, yang sejak tadi gelisah, menggenggam lengan Dini. Kalian sadar nggak suara jangkrik tadi hilang? Katanya dengan suara bergetar. Memang benar. Hutan di sekeliling mereka mendadak sunyi. Tidak ada serangga, tidak ada burung malam, hanya desiran angin yang terdengar seperti bisikan samar. Udah, jangan mikir aneh-aneh, ujar Raka mencoba menenangkan, meski wajahnya sendiri pucat. Mereka terus melangkah, sampai tiba-tiba dari balik pepohonan, cahaya merah kekuningan terlihat berpendar. Seperti lampu-lampu. Seperti pasar malam. Lihat deh, Dini menunjuk. Itu pasar. Bayu mendengus, berusaha meyakinkan dirinya. Mungkin ada acara warga. Ya kan? Syukuran atau apa gitu. Namun ketika mereka mendekat, keanehan semakin jelas. Lampu-lampu minyak bergelantungan, menyoroti deretan warung bambu tua. Bau dupa bercampur tanah basah menusuk hidung mereka. Puluhan orang tampak duduk, berjalan, atau berjualan, tapi tubuh mereka pucat, wajahnya kabur, dan beberapa bahkan hanya bayangan hitam yang bergerak. Aka, Dini, Bayu, dan Sinta terus berjalan melewati lorong-lorong pasar yang semakin sempit. Lapak-lapak di kiri kanan masih dipenuhi barang aneh. Wayang rusak, topeng kayu dengan ekspresi menyeramkan, hingga kain kafan yang berlumuran noda merah kecoklatan. Bau amis bercampur dengan aroma dupa semakin menusuk. Rasanya, kita berputar-putar. Gumam Bayu sambil menoleh ke belakang. Namun ketika mereka melihat jalan yang dilewati tadi, lorong itu sudah berubah. Gelap, kosong, seolah tak pernah ada lapak di sana. Dini menggenggam tangan Sinta erat-erat. Aku dengar sesuatu, katanya dengan suara gemetar. Semua terdiam, menajamkan telinga. Dari kegelapan lorong terdengar suara jeritan perempuan yang panjang dan melengking, lalu tiba-tiba terputus, meninggalkan keheningan mencekam. Sinta menutup telinganya. Wajahnya pucat. Itu, bukan manusia, bisiknya. Raka menyalakan senter ponselnya, mencoba mencari sumber suara.
Tapi sinarnya hanya menyorot bayangan panjang yang menari di dinding. Anehnya, bayangan itu tak sesuai dengan gerakan tubuh mereka. Bayangan seakan memiliki kehendak sendiri, bergerak lebih cepat, kadang menoleh seolah menatap mereka. Bayangan itu bergerak sendiri, ujar Raka dengan suara bergetar. Tiba-tiba salah satu bayangan melompat dari dinding dan menghilang di belakang mereka. Detik berikutnya, jeritan keras terdengar lagi. Kali ini sangat dekat, seolah tepat di telinga Dini. Ia menjerit ketakutan, hampir pingsan, dan Bayu buru-buru memeluknya agar tetap tenang. Kita harus keluar dari sini sekarang juga, seru Bayu. Namun ketika mereka berlari ke arah depan, lorong itu justru semakin panjang, gelap, dan tak berujung. Suara langkah kaki lain, banyak, berat, dan tak sinkron dengan langkah mereka, ikut menggema, mendekat dari segala arah. Raka menoleh sebentar, dan matanya membelalak. Dari ujung lorong, muncul sosok pedagang dengan wajah tak berbentuk, hanya kulit kosong tanpa mata, hidung, dan mulut. Tangannya terulur, seakan memanggil mereka untuk tetap tinggal di pasar terkutuk itu. Udara di pasar itu semakin berat, seakan setiap langkah membuat tubuh mereka tersedot ke dalam kegelapan. Lampu-lampu minyak yang tergantung di tiang bambu berayun tanpa angin. Bau anyir bercampur dengan aroma kemenyan yang menyengat menusuk hidung. Raka berjalan paling depan, berusaha menjaga ketenangan meski keringat dingin sudah membasahi pelipisnya. Sinta menggenggam tangannya erat, takut terpisah. Bayu yang biasanya cuek kini tak henti-hentinya menoleh ke belakang. Dini menggigil sambil terus memeluk tas kecilnya. Mereka melewati deretan lapak yang kosong. Namun tiba-tiba, di salah satu meja kayu, muncul sesosok penjual. Wajahnya tertutup kain lusuh, hanya matanya yang terlihat, kosong dan tanpa cahaya. Tangannya yang pucat menunjuk ke arah mereka sambil berkata dengan suara serak. Sini, sini, kalian pasti haus. Minum ini, biar bisa pulang. Di hadapannya ada kendi berisi cairan hitam. Jangan diminum, bisik Raka tegas sambil menarik teman-temannya menjauh. Namun suara-suara lain bermunculan dari lapak-lapak sekeliling mereka. Puluhan penjual dengan wajah serupa tiba-tiba berdiri, mengangkat barang dagangan aneh. Botol berisi rambut, ayam hitam mati, bahkan mata manusia di dalam toples kaca. Dini menjerit dan menutup wajahnya. Bayu spontan mengangkat batu dan melemparkannya ke salah satu lapak. Tapi benda itu justru menembus tubuh si penjual, seolah hanya bayangan, sebelum jatuh pecah di tanah. Lapak-lapak itu mulai bergetar, dan dari balik meja, muncul tangan-tangan panjang yang mencoba meraih kaki mereka. Lari! Teriak Raka. Mereka berempat berlari sekuat tenaga. Namun semakin jauh mereka berlari, lapak-lapak itu tak kunjung habis. Jeritan dan suara ketukan kayu berdentu mengikuti dari belakang, seakan seluruh pasar mengejar mereka. Sinta mulai terisak. Raka, ini nggak mungkin. Pasar ini nggak ada ujungnya. Raka menoleh, dan saat itu ia melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Dari kejauhan, ada gerbang kayu tinggi dengan papan bertuliskan, pintu keluar. Namun, tepat di depan gerbang itu berdiri sosok raksasa hitam dengan kepala menyerupai kerbau, matanya merah menyala, memegang lonceng besar yang berdenting pelan. Kalau itu penjaganya, bisik Bayu dengan wajah pucat. Gimana kita bisa keluar? Fajar mulai menyingsing di balik gunung. Embusan angin pagi membawa aroma tanah basah, seolah menepis jejak malam kelam yang baru saja mereka lalui. Raka, Dini, Bayu, dan Sinta berdiri terengah-engah di puncak jalan setapak, menatap ke arah lembah tempat pasar itu berada. Namun yang mereka lihat hanyalah tanah lapang kosong, dipenuhi kabut tipis yang bergulir pelan. Tidak ada kios, tidak ada pedagang, tidak ada cahaya lentera merah. Hanya hamparan kosong seakan pasar itu tak pernah ada. Mustahil, gumam Bayu, wajahnya pucat pasi. Aku masih bisa merasakan bau dupa itu di hidungku. Dini memeluk dirinya sendiri, tubuhnya masih gemetar. Kalau bukan karena kita saling pegang tangan tadi, mungkin kita juga sudah jadi salah satu dari mereka. Raka mencoba menenangkan mereka, meski jantungnya sendiri masih berdebar keras. Yang penting kita selamat.
Pasar itu, entah apa, tapi jelas bukan dunia kita. Sinta menatap ke arah lapangan kosong itu lebih lama dari yang lain. Ada perasaan aneh yang menyesakkan dadanya, seakan ada sesuatu, atau seseorang, yang masih memanggil dari balik kabut. Namun akhirnya ia berbalik, mengikuti langkah teman-temannya menuruni jalan menuju desa. Di belakang mereka, kabut yang melayang di lapangan itu tampak bergerak pelan, membentuk bayangan kios, lentera, dan kerumunan samar. Hanya sekejap, sebelum semuanya lenyap lagi, ditelan fajar. Pasar hantu itu kembali menghilang, menunggu malam berikutnya, dan pengunjung berikutnya yang berani datang.